Setiap kali kita makan, pernah kepikiran nggak gimana sih nasib petani yang menanamnya? Nah, kali ini kita akan bedah kondisi ekonomi para petani di Sumatera Barat. Apakah kerja keras mereka sepadan dengan hasilnya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya, merekalah yang jadi tulang punggung pangan kita. Coba bayangin, setiap butir nasi, setiap helai sayuran, itu semua hasil keringat mereka. Tapi pertanyaannya, apa kerja keras mereka itu benar-benar terbayar? Apakah uang yang mereka dapatkan cukup untuk menutup semua pengeluaran mereka? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Oke, untuk menjawabnya, kita butuh semacam alat ukur nih. Ada satu indikator ekonomi yang bisa kasih kita gambaran seberapa sehat sih kondisi kantong para petani. Namanya nilai tukar petani, atau biasa disingkat NTP. Gampangnya gini, NTP ini ngebandingin antara pendapatan petani sama pengeluaran mereka. Ini penting banget buat lihat daya beli mereka itu naik atau turun. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi gaji versus tagihan aja. Nah, di sisi kiri ini, anggap aja itu gaji mereka. Semua duit yang masuk dari jualan hasil panen. Terus yang di kanan ini, tagihan. Semua duit yang keluar, entah itu buat kebutuhan sehari-hari atau buat biaya produksi lagi. Nah, intinya di sini nih, kalau gaji mereka naiknya lebih kencang daripada tagihan, artinya daya beli mereka makin kuat. Sebaliknya, kalau tagihan yang naiknya lebih cepat, ya daya beli mereka jadi melemah. Simpel kan? Oke, sekarang kita lihat data terbarunya. Gimana kondisi NTP di Sumatera Barat menurut laporan Badan Pusat Statistik untuk bulan Januari kemarin? Kita mulai dari sisi gaji dulu ya. Ternyata indeks harga yang diterima petani alias pendapatan mereka turun sebesar 2,07% dibanding bulan sebelumnya. Kurang bagus nih. Oke, sekarang kita lihat sisi tagihannya. Pengeluaran mereka ternyata juga turun, tapi penurunannya cuma 1,35%. Nah, disinilah letak masalahnya. Pengeluaran mereka emang turun dikit, tapi pemasukan mereka anjloknya lebih dalam. Jadi ada selisih kan? Kesenjangan inilah yang bikin daya beli mereka jadi merosot. Jadi hasilnya gimana? Secara keseluruhan, nilai tukar petani atau NTP di Sumatera Barat turun 0,72%. Artinya, ya rata-rata daya beli petani di sana melemah di bulan Januari. Tapi tunggu dulu, angka rata-rata itu kadang bisa menipu. Di balik angka minus 0,72% ini, ada cerita yang lebih kompleks. Kalau kita kupas lebih dalam, nasib petani itu ternyata beda-beda banget, tergantung mereka ngerjain apa. Dan berbeda cukup signifikan berdasarkan komoditas. Di satu sisi, ada petani ikan yang daya belinya malah naik 2,48%, tapi di sisi lain, lihat deh sektor hortikultura, ini petani sayur dan buah, daya beli mereka anjlok parah, sampai minus 11,43%. Beda banget kan? Jadi bisa dibilang, biang keladi dari turunnya NTP secara umum ya, penurunan masif di sektor hortikultura ini. Angka minus 11% lebih, ini yang narik rata-rata keseluruhan jadi negatif. Terus kenapa bisa anjlok begitu? Nah, datanya nunjukin kalau pemicu utamanya itu jatuhnya harga sayur-sayuran, sampai hampir 13%. Bayangin, harga jual turun sedalam itu, ya jelas pendapatan mereka langsung kena pukul telak. Nah, sebaliknya, sektor perikanan ini jadi pemenangnya di bulan Januari. Ini bukti nyata kalau di provinsi yang sama, bahkan di desa yang sama, nasib seorang petani bisa beda banget sama tetangganya. Oke, tadi kita udah ngomongin sisi pendapatan, ya. Sekarang yuk kita intip lebih dekat sisi pengeluarannya. Sisi tagihannya lah. Apa aja sih yang berubah dari biaya hidup mereka? Nah, di sisi pengeluaran, ternyata ada sedikit kabar baik. Pos pengeluaran terbesar mereka, yaitu buat makan dan minum, malah turun hampir 3%. Ini lumayan ngebantu sih, walaupun ada pos lain kayak perawatan pribadi yang justru naik. Tapi ya gitu, meskipun ada sedikit angin segar dari turunnya biaya makan, buat para petani hortikultura yang pendapatannya anjlok belasan persen, ini ibarat cuma gerimis di tengah kebakaran. Bantuan kecil ini nggak cukup buat nutupin lubang besar di pendapatan mereka. Oke, setelah lihat semua angka-angka ini, mungkin Anda mikir, terus kenapa? Emang sepenting apa sih angka NTP ini? Nah, ini dia. Mari kita lihat dampaknya di dunia nyata. Gini deh gampangnya, NTP yang turun itu artinya nilai uang mereka jadi melemah. Duit hasil kerja keras, banting tulang di sawah, pas dibawa ke pasar buat belanja kebutuhan keluarga, atau beli bibit lagi, dapatnya jadi lebih sedikit.
Dampaknya itu langsung terasa loh. Mereka jadi lebih mikir-mikir buat beli pupuk yang kualitasnya lebih bagus, buat bayar sekolah anak, atau bahkan sekedar nabung buat jaga-jaga. Ini bisa jadi lingkaran setan yang susah banget buat diputus. Bahkan laporan BPS sendiri menyimpulkannya dengan sangat jelas. NTP itu, barometer langsung dari tingkat kesejahteraan dan daya beli para petani kita.